Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, khususnya warga Paroki Administratif Juwana, Gereja Santa Maria La Salette. Pada sore hari, Sabtu 19 September 1846, dua anak penggembala, yakni Maximin Giro dan Melanie Calvat, kembali dari gunung tempat mereka menjaga sapi-sapi. Dalam perjalanan pulang itu, mereka melihat seorang wanita cantik sedang menangis dengan sedihnya. Maximin dan Melanie menggambarkan Bunda Perawan Maria yang mereka lihat itu sebagai seorang wanita yang sedang duduk dengan siku bertumpu pada lutut dengan wajahnya yang tersembunyi di balik tangannya. Perempuan itu tampak mengenakan gaun putih bertabur mutiara dan celemek berwarna emas, bersepatu putih dan mawar di sekitar kakinya, serta hiasan kepala yang tinggi. Di lehernya ia mengenakan salib yang di kedua sisinya terdapat palu dan catut. Salib itu tergantung di rantai kecil pada pundaknya. Kepada kedua anak itu, Bunda Perawan Maria menyampaikan pesan-pesannya. Pada hari raya penampakan Bunda Maria tanggal 19 September nanti, kita sebagai umat Paroki Administratif Juwana mempersiapkannya dengan Triduum. 3 hari mendalami pesan cinta Bunda Maria dari La Salette ini. Maka marilah kita awali ibadat kita ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, mempersiapkan perayaan peringatan Bunda Maria La Salette, saya dan Anda diajak untuk mempersiapkannya dengan Triduum, dan inilah pada tanggal 16 September 2023 kita memasuki Triduum hari pertama dengan tema bertobatlah. Menyadari kemurahan dan kebaikan Tuhan, lebih-lebih sapaan Bunda Maria yang membawa pesan berhikmat. Mari kita mempersiapkan hati untuk perayaan yang penuh syukur ini. Seraya mohon rahmat belas kasih Tuhan untuk segala kelemahan, kerapuan, dan dosa-dosa kita. Dan lebih-lebih kekurang sanggupan saya dan Anda untuk mengamalkan pesan bermartabat yang penuh hikmat dari Bunda Maria La Salette. Untuk itu marilah kita berseru. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Cinta, mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Bapa penyayang dan pengasih, yang penuh sabar dan kasih setia, dengan kasih yang keluar dari kualitas pribadimu, Engkau senantiasa menunjukkan belas kasih dan pengampunan sebagai tanda syukur dan terima kasih. Kami tidak akan menyia-nyiakan tawaran dan kesempatan untuk bertobat dan berbenah diri, agar segenap umat-Mu mengalami keselamatan yang diwartakan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Bab 2, ayat 37-40. Setelah mendengar khotbah Petrus, hati orang yang mendengarnya sangat terharu.
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus dibaptis Yohanes di Sungai Yordan, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, kedua bacaan yang saya dan Anda dengar, nadanya sama, yaitu seruan pertobatan. Lebih-lebih kata-kata Tuhan sendiri, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Dan sabda Tuhan itu digemakan lagi ketika Bunda Maria menampakkan diri di Lasalet. Pesannya yang sangat eksplisit, "Jika umatku tidak taat, aku terpaksa melepaskan lengan putraku. Lengannya begitu berat, begitu menekan, hingga aku tidak lagi dapat menahannya. Berapa lama aku telah menderita demi kalian. Jika aku tidak menghendaki putraku meninggalkan kalian, aku harus memohon dengan sangat kepadanya tanpa henti. Tetapi kalian nyaris tidak mengindahkan hal ini. Tidak peduli betapa baiknya kalian berdoa di masa mendatang. Tidak peduli betapa baiknya kalian berbuat. Kalian tidak pernah akan dapat memberikan kepadaku ganti atas apa yang telah aku tanggung demi kalian." Dan inilah yang terus dikembangkan Bunda Rekonsiliatrik, yaitu pertobatan. Menurut kisah anak-anak itu, salah satu alasan utama di balik kesedihan Bunda Maria adalah karena masyarakat setempat tidak menghormati dan tidak mentaati hari Minggu sebagai hari Tuhan dan hari istirahat. Dan kondisi pada waktu itu,
dalam konteks setelah Revolusi Prancis tahun 1789, ada berbagai upaya dilakukan untuk menghapuskan hari Minggu sebagai hari istirahat. Dan gelombang umat yang semakin hari semakin menjadi ateis praktis dan lebih-lebih agnostik, sehingga mereka melupakan Tuhan dan terbenam dan bergumul dalam kedosaan. Dan inilah yang sebenarnya memprihatinkan, yaitu bahwa orang tidak lagi menganggap penting hidup rohani yang senantiasa mendapatkan perhatian yang sama sebagaimana terjadi pada kehidupan jasmaninya. Kesatuan jiwa, badan yang terganggu berakibat pada kekacauan keutuhan hidup dan rusaknya relasi. Bukan hanya antar manusia yang satu dengan yang lain, melainkan juga menyangkut relasi dengan alam lingkungan hidup dan juga terutama dengan Sang Pencipta. Situasi seperti itu semuanya berakhir dengan kehancuran manusia itu sendiri. Maka saudara-saudara yang terkasih, umat kekasih Tuhan, ya, Bunda Maria dari Lasaret sungguh merasa prihatin yang amat sangat terhadap keselamatan manusia pada waktu itu, dan juga relevan sekali untuk zaman sekarang. Maka dapat diandaikan bahwa keprihatinan itu muncul dari kualitas hidup beriman. Berkat kualitas hidup beriman, kualitas batin itulah Bunda Maria dari Lasaret menjadi sangat peka akan situasi manusia yang sedang dalam proses kebinasaannya. Karena itu, saudara yang dikasih, seruan yang digemakan oleh Bunda Maria Lasaret, dan setiap kali Sang Bunda menampakkan diri, entah di tempat-tempat yang lain sekalipun, selalu menekankan gema sabda Tuhan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Keadaan hati atau batin merupakan faktor penting yang sangat menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, termasuk kemampuan kita dalam menerima berkat dan anugerahnya tanpa terhalang sesuatu apapun, dan kemana kita akan mengarah setelah fase kehidupan yang sekarang ini selesai. Pendek kata, macam apa dan bagaimana hati atau batin kita akan sangat menentukan dan menunjukkan seperti apa kehidupan kita. Karena itu, saya dan Anda dalam kitab Amsal yang keempat ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka saudara-saudari umat kekasih Tuhan, semakin murni hati kita, maka semakin besar pula kesempatan kita untuk membangun berkualitas dengan Tuhan dan sesama. Dan semakin besar pula kesempatan kita untuk menikmati hidup yang penuh sukacita dalam perlindungan dan perhatian Tuhan tanpa tergantung dari situasi dan kondisi yang tengah kita alami. Pertobatan menjadi syarat untuk memperoleh dan menjaga kemurnian hati kita berelasi dengan Tuhan dan sesama. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa memperoleh kebahagiaan dan kegembiraan itu? Jawabannya hanya jelas, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, dan juga seruan pertobatan Bunda Maria Lasaret, Bunda Rekonsiliatrix. Maka saya mengajak Anda, umat Paroki Administratif Juhana, Anda memakai nama yang indah dan menjadikan Bunda Maria Lasaret pelindung. Tidak cukup dengan nama yang dibanggakan itu. Memang nama ini sungguh-sungguh unik. Setahu saya di Indonesia ini hanya ada 3 gereja yang namanya Maria Lasaret. Ya. Salah satunya adalah Paroki Administratif Juhana ini. Di Kalimantan Tengah, di Paroki Muara Tewe, juga di Flores,
di paroki Lato itu nama pelindungnya juga Maria La Salette. Ya. Maka dalam konsep Alkitabiah, pertobatan tidak sekedar dari bergerak ke arah kiri, berubah menjadi ke arah kanan, tetapi berubah dari dunia menjadi surga. Dan inilah yang dimaksud dengan keselamatan kekal, kelahiran baru, atau kelahiran kembali yang dimaksudnya, dan itu kuncinya adalah pertobatan. Seseorang haruslah memilih surga sebagai orientasi kehidupan untuk dapat memiliki hati yang murni. Pertobatan memberikan perubahan hati yang mengarah kepada Tuhan. Pertobatan hati berlangsung terus-menerus, yakni setiap hari. Dan tujuan perubahan tersebut adalah menjadi serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kedekatan relasi Bunda Maria dengan putranya telah menjadikannya memiliki hati serupa dengan putranya, yakni hati yang murni, hati yang jernih dan peka akan situasi yang sedang mengancam keselamatan manusia. Karena itu, Bunda Maria La Salette menggemakan kembali pesan cintanya kepada kita, supaya saya dan Anda bertobat. Dan Bunda Maria menyediakan diri menjadi Bunda Rekonsiliatrix, ya, perantara pertobatan ini. Dan kalau saya dan Anda memerhatikan patung Bunda Maria La Salette ini, jelas ya, Bunda Maria menangisi kecenderungan manusia untuk jauh dari Tuhan dan kemalangan yang mengancam manusia. Untuk itu saya dan Anda pada novena, atau lebih tepatnya Triduum hari pertama Bunda Maria La Salette mempersiapkan Hari Raya Maria La Salette tanggal 19 September, ya, bagaimana usaha dan upaya pertobatan kita. Maka yang menjadi penting adalah temukan kuncinya. Ya, ini ada cerita Skotlandia kuno tentang seorang bocah yang miskin yang mengembalakan ternaknya di punggung gunung. Suatu hari ia melihat sebuah bunga cantik. Begitu cantiknya, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memetiknya. Pada saat ia memetik bunga itu, terdengarlah suara. Dan ketika ia menengadah, ia melihat dinding gunung itu terbuka dan muncul sebuah gua yang di dalamnya berisi permata dan logam berharga. Ia melangkah masuk ke gua itu, meletakkan bunganya dan mulai memungut emas, perak, batu-batuan mulia sebanyak-banyaknya. Ketika tangannya sudah penuh dan hendak keluar, terdengarlah suara, "Jangan lupakan yang terbaik." Ia berbalik dan memungut lebih banyak benda-benda berharga itu. Ketika ia keluar dari gua itu pun menutup dan gunung itu kembali seperti sedia kala. Pada saat itulah semua yang ada di tangannya berubah menjadi debu. Suara itu kembali berkata, "Kamu telah melupakan yang terbaik." Bunga itu adalah kunci untuk membuka gua itu. Cerita itu menggambarkan realita kehidupan orang masa kini. Pada mulanya seorang mencari Tuhan, mendekat pada Tuhan, haus dan rindu mendengarkan suara Tuhan. Sejalan dengan itu kehidupannya tambah diberkati Tuhan. Tuhan melimpainya dengan apa yang menyenangkan hatinya. Tetapi lama-kelamaan rasa haus akan Tuhan bergeser menjadi rasa haus akan berkat-berkat Tuhan. Akhirnya dalam kegairahan mencari berkat Tuhan, ia telah kehilangan apa yang paling penting, yaitu keintiman dengan Tuhan sendiri. Kesibukannya dalam urusan berkat Tuhan justru membuatnya menjauh dari Tuhan. Ia lupa bahwa tanpa kunci itu, yaitu keintiman dengan Tuhan,
semua berkat itu adalah debu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Maka saudara kasih, pesan Bunda Maria La Salette, supaya saya dan Anda kembali kepada kunci keselamatan, yaitu Yesus sendiri. Supaya kita jangan hanya berfokus pada berkat-berkat Tuhan, tetapi melupakan pribadi berkat itu sendiri. Dan seruan Bunda Maria dari La Salette jelas bahwa saya dan Anda diajak untuk back to basic. Ya, temukan kuncinya. Dan jangan biarkan kunci itu hilang, karena kunci itulah yang membuka keselamatan kita. Maka mari saudara terkasih, khususnya umat paroki administratif Juwana, ya, cari berkat-berkat Tuhan adalah sangat baik, apalagi ketika kita hidup di dunia ini. Tetapi jangan lupa kepada pribadi berkat itu, ya, yaitu Yesus. Jangan sampai saya dan Anda kehilangan Yesus. Bisa saja saya dan Anda juga berolah diri, ya, tetapi saya dan Anda diajak untuk lebih dalam lagi, ya, mengupayakan pertobatan itu. Ya. Dan itulah yang dituntut dari kita, supaya saya dan Anda berubah. Ya. Pernah beberapa saat yang lalu saya menceritakan mengenai keprihatinan, atau lebih tepat puasanya ular dan puasanya ular. Agar ular mampu menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu yang harus dilakukannya adalah ia harus mengganti kulitnya secara berkala. Tetapi tidak serta-merta ular dapat mengganti kulitnya. Ia harus bertapa, berpuasa tanpa makan dalam masa waktu tertentu. Setelah puasanya selesai, barulah kulitnya terlepas. Dan muncullah kulit yang baru. Dia melungsungi. Tetapi apa yang terjadi? Wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Nama ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, yakni ular. Makanan ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Cara bergerak sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Tabiat dan sifat sebelumnya sesudah puasa juga sami mawon. Dengan puasa ulat, termasuk hewan yang menjijikan dan rakus, karena hampir sepanjang waktunya dihabiskan untuk makan. Tapi begitu sudah waktunya berhenti, ia lakukan perubahan dengan cara berpuasa. Puasa yang benar-benar dipersiapkan untuk mengubah kulit. Karenanya dia juga mengasingkan diri. Kulit lamanya diganti kulit baru yang lebih keras, membungkus rapat menutupi seluruh tubuhnya, sehingga tidak mungkin lagi melampiaskan hawa nafsu makannya. Dan setelah berminggu puasa, keluarlah dari kepompong makhluk baru yang sangat indah bernama kupu-kupu. Hikmatnya, wajah ulat sesudah puasa berubah indah mempesona. Nama ulat sesudah berpuasa berubah menjadi kupu-kupu. Makanan ulat sesudah puasa berubah mengisap madu. Cara bergerak yang ketika masih jadi ulat menjalar ngeremet, medeni, setelah puasa berubah terbang. Tabiat dan sifat berubah sepenuhnya. Ketika masih berupa ulat, ia adalah perusak tumbuhan sebagai pemakan daun yang rakus. Setelah menjadi kupu-kupu, dia menjadi pengubah suasana indah yang menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan, yaitu dengan cara membantu penyerbukan bunga. Saya dan Anda, kalau mendengarkan gema pesan Bunda Maria La Salette, lebih-lebih yang bersumber dan berakar dengan kata-kata Yesus sendiri, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Saya dan Anda diajak, bukan untuk saat ini tridium dan setelah itu tidak ada apa-apanya.
Itu seperti ular yang melungsungi, tetapi tidak mengubah wajah, mengubah nama. Sedangkan kita belajar dari ulat, ya, dia diubah menjadi kupu-kupu, ya, dan kemudian berpartisipasi dalam penyerbukan dan seterusnya. Demikian pula saya dan Anda, dengan mempersiapkan diri merayakan peringatan Hari Raya Bunda Maria La Salette, ya, kita diajak untuk lebih dalam lagi mengembangkan makna pesan-pesannya dalam pergumulan perjuangan hidup kita. Tapi jangan lupa, temukan dan peganglah kuncinya, sebab kunci itulah yang untuk membuka kebahagiaan kita sebagai putra-putri Bunda Maria La Salette, sebagai warga paroki administratif Juwana. Amin. Maka marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, sepanjang sejarah keselamatanmu, Engkau selalu memunculkan semangat kenabian di tengah umatmu sesuai situasi zaman. Pandanglah umatmu yang berhimpun di sini untuk mencerna dan merenungkan pesanmu melalui Tridium Bunda Maria La Salette. Dengarkanlah doa-doa umatmu. Semoga berkat perlindungan keibuan Bunda Maria, kami semakin bertumbuh dewasa dalam iman akan Yesus Kristus, Putramu, dan diteguhkan dalam peziarahan di dunia dengan harapan akan kemuliaan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tersentuh oleh kelembutan, belas kasih, dan keterlibatan keibuan Bunda Maria, semoga kami semakin sadar dan tergerak untuk membarui hidup yang berkenan bagimu. Ya Bapa dan sesama, seturut teladan Yesus, Putramu, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengan bertekun dalam keheningan dan doa, permenungan mengenai pesan Bunda Maria La Salette, Bunda Rekonsiliatrik, semoga kami lebih peka dan tanggap akan kehadiranmu, serta lebih mampu mendengarkan dan memahami orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dengan lebih membiarkan diri dibarui oleh Roh-Mu, semoga kami dapat membebaskan diri dari belenggu kelemahan, dosa, dan ketidakadilan yang melilit hati, serta kerap membuat kami serba mati langkah, sekaligus mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, pasti saat ini Engkau mendengarkan rajutan doa kami bersama Bunda Maria dari La Salette, intensi-intensi pribadi maupun doa-doa yang dititipkan kepada kami. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Allah yang menjadi seruan hati umat-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh berkat dan menyelamatkan itu, demi Kristus yang telah wafat dan bangkit bagi kami, dan menjadi Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari saudara kasih, kita teguhkan Tridium hari pertama ini dengan doa permohonan kepada Bunda Maria La Salette. Kita doakan bersama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menghendaki Maria Bunda Putramu dipuji bahagia oleh segala keturunan. Dengan pengantaraannya kami memohon, perawan pembawa damai kaum pendosa, doakanlah kami. Allah pembuat segala mujizat yang memilih perawan Maria sebagai Bunda Putramu, buatlah hati kami demikian siap seperti Maria untuk menyambut Kristus. Dengan sabdamu Engkau mengabulkan doa Maria dan membuat hamba-Mu Maria setia. Karena pengantaraannya, buatlah kami menjadi hamba dan murid Putramu. Engkau menebus dunia dengan salib Putramu. Anugerailah supaya berkat teladan Maria, kami diikut sertakan dalam kerukunan dengan semua orang. Engkau mengangkat Maria sebagai Bunda belas kasih bagi seluruh umat manusia.
Perkenankanlah umat-Mu mengalami kasih sayang keibuannya dalam segala bahaya. Engkau telah mengaruniai kemuliaan Kristus kepada Maria. Semoga arwah segenap kaum beriman bergembira dalam kemuliaan di surga selama-lamanya. Allah yang telah menebus dunia dengan darah putra-Mu dan memperkenankan bundanya di dekat salib, kami mohon rahmat-Mu. Semoga berkat perantaraan Santa Perawan Maria, kami menikmati kebahagiaan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya, usaha, keluarga dan perjuangan hidup-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Triduum hari pertama dalam ibadat ini sudah terlaksana. Bapak Yusuf melindungi, Bunda Maria merestui, dan Tuhan Yesus menyertai. Kita tutup dengan nyanyian bersama, Bunda Suci La Salette. Saat umat Allah melangkah tersesat, Bunda Maria berduka. Saat jiwa-jiwa kehilangan arah, takkan dibiarkannya hilang. Bunda nan manis di Bukit La Salette, dengan cintanya datang pada kita. Bunda nan lembut di Bukit La Salette, bawa pesan kerahiman. Pesan cinta diteteskan air matanya untuk selamatkan umatnya. Mohon pengampunan pada Yesus putranya, bagi kita anak-anaknya. Bunda nan manis di Bukit La Salette, dengan cintanya datang pada kita. Bunda nan lembut di Bukit La Salette, bawa pesan kerahiman. Selamat merenung. Amin.